Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Siti Makfiratul Ula, peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan 4, kelompok 4. Kali ini saya akan membahas materi tentang manajemen ASN. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas yang pertama, PNS atau pegawai negeri sipil, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua yaitu P3K atau PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Fungsi dan peran ASN. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai yang pertama, pelaksana kebijakan publik atau melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu pelayan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Selanjutnya, peran dari pegawai ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, hak dan kewajiban ASN. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Jadi, perbedaan hak dari PNS dan PPPK yaitu dari jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sedangkan kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN ada 8 poin yang saya jabarkan. Kode etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Kode etik ASN ini selanjutnya lebih jauh dijelaskan di dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Dalam menjalankan manajemen ASN, maka dibutuhkan yang namanya sistem merit. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni dalam pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Manfaat dari sistem merit yaitu yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Dan yang ketiga, instansi pemerintah mendapat pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Selanjutnya, mekanisme pengelolaan ASN. Pengelolaan ASN atau manajemen ASN
pada dasarnya adalah kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk dalam hal ini adalah pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian, dan penghargaan. Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN secara detail menyebutkan pengelolaan pegawai ini baik untuk PNS maupun PPPK. Jadi teman-teman, pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korp Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Korp Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia memiliki tujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN dan mewujudkan jiwa Korp ASN sebagai pemersatu bangsa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.